Alam kita adalah harapan kemakmuran. Lautnya yang terbentang luas selalu memberikan sumber daya yang takkan pernah habis. Tapi kita tak hanya sekedar bisa menikmatinya. Dari alam kita ciptakan rasa sebagai wujud syukur. Sahabat Gali, coba kita lihat udang-udang ini. Sungguh segar bukan? Namun jika tidak segera diolah, udang ini akan berbau dan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, sahabat Gali, bagaimana cara untuk mengolah udang menjadi makanan yang lezat dan mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama? Ikuti terus perjalanan saya di Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Hal ini tentu akan berdampak pada hasil perikanan dan kekayaan laut yang sangat melimpah. Salah satu hasil dari perairan kita adalah udang. Hewan air yang satu ini banyak diburu berbagai lapisan masyarakat. Namun, karena berbagai alasan, ada sebagian masyarakat yang enggan untuk mengkonsumsi udang yang masih segar. Selain itu, banyaknya udang yang dihasilkan tiap daerah di perairan di Indonesia terkadang sangat sulit didistribusikan ke daerah lain secara utuh. Karena sifat udang yang tidak bisa bertahan lama dalam kondisi segar. Nah, sahabat Gali, saat ini, berbagai macam olahan berbahan udang sangat mudah dijumpai. Seperti petis udang. Makanan olahan rasa udang ini ternyata mampu menjadi alternatif cara praktis menikmati udang tanpa proses yang sulit. Sahabat Gali, petis udang sebenarnya bukan merupakan suatu jenis makanan, tapi mampu membuat suatu makanan menjadi lebih nikmat untuk disantap. Seperti kecap atau saus yang mampu menambah rasa makanan menjadi lebih lezat. Jenis makanan yang biasanya lebih nikmat jika dihidangkan dengan petis udang diantaranya tahu goreng, bakwan, ayam goreng, mie goreng, dan lain-lain. Sahabat Gali, setelah berjalan cukup jauh, akhirnya saya mendapatkan informasi tempat pembuatan petis udang. Sahabat Gali, saat ini saya sedang berada di perkampungan yang konon katanya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dari membuat petis udang. Nah, bagaimana cara membuat petis udang? Pasti sahabat Gali di rumah akan penasaran. Ikuti terus penelusuran saya di Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Bapak sedang membawa apa, Pak? Bawa udang.
Wah, udangnya segar sekali. Iya. Ini dijadikan untuk apa, Pak? Ini buat bikin petis. Petis udang. Iya. Perkenalkan, nama saya Maya dari Gali. Oh, saya Bisri. Bapak Bisri. Iya. Wah, Bapak Bisri, saya boleh tidak mempelajari bagaimana cara membuat petis udang? Oh, kebetulan saya juga ini mau bikin petis udang. Wah, ternyata menurut informasi dari narasumber kita kali ini, sebagian besar warga di sini bermata pencaharian dari membuat petis udang. Sahabat Gali, pembuatan petis udang sebenarnya merupakan bagian dari proses pembuatan udang kering atau yang lebih dikenal dengan istilah ebi. Bagaimana proses pembuatannya? Kita akan simak sesaat lagi. Nah, ini merupakan proses apa, Pak? Ini kuali buat masak udang dan petis perebusan. Oh, seperti itu. Iya. Nah, lalu kita apakan? Kita bersihkan dulu ininya, dulu sampai bersih. Baru nanti udangnya kita masukkan kayak gini. Terus sampai bersih. 2 kali pencucian lah sampai bersih, sampai nggak ada kotoran. Ya. Baru kita ganti air. Sahabat Gali, setelah berbincang dengan narasumber kita ini, saya jadi banyak mengetahui tentang cara pembuatan petis udang. Untuk membuat petis udang yang lezat, dibutuhkan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahap awal yang harus dilakukan adalah memilih udang yang baik untuk dibuat petis. Jenis udang yang baik untuk dibuat petis sebaiknya menggunakan udang yang masih segar dan dalam kondisi yang baik. Udang yang masih segar biasanya memiliki ciri kulitnya masih segar dan keras, kepalanya masih kuat melekat pada tubuh udang, kulitnya belum berwarna merah kecuali setelah dimasak, dan tidak mengeluarkan bau, dan biasanya udang yang masih segar ketika dimakan dagingnya terasa agak manis. Selain udang, bahan yang dibutuhkan untuk membuat petis cukup menggunakan gula putih atau gula merah yang takaran beratnya disamakan dengan udang yang akan kita buat petis. Setelah bahan kita siapkan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan peralatan. Peralatan sendiri cukup menggunakan belanga yang terbuat dari baja atau tembaga, lalu kita cuci hingga bersih menggunakan air bersih tanpa deterjen. Bahan belanga biasanya sangat menentukan hasil petis itu sendiri. Belanga dianggap lebih baik karena dapat menyimpan panas yang merata sehingga tidak membuat petis menjadi gosong atau berkerak, juga tidak menyebabkan petis berbau logam. Nah, Pak, airnya sudah kita kuras dari kuali atau belanga ini. Lalu proses selanjutnya apa, Pak? Kita masukin air yang baru yang bersih. Sahabat Gali, udang yang telah disiapkan sebelumnya kita cuci hingga bersih, kemudian masukkan ke dalam belanga, lalu isi menggunakan air hingga udang terendam semuanya. Nah, setelah udangnya kita Iya. masukkan ke dalam kuali, Pak, proses selanjutnya apa? Nah, kita harus pengapian, kita ambil kayu untuk merebusnya. Gitu. Kayu bakar ya, Pak? Iya, Untuk pakainya proses kayu bakar. pengapian Iya, selanjutnya. iya. Wah, di mana Pak kayu bakarnya? Di Bisa luar. kita ambil sekarang? Bisa.
Lalu setelah kita siapkan kayu bakar, kita masukkan ke dalam tungku yang ada di sana ya Pak? Iya, betul. Baik. Kemudian kita siapkan kayu bakar sebagai bahan perapian yang dimasukkan ke dalam tungku dan proses perebusan pun dimulai. Untuk melakukan proses perebusan, suhu panas yang dibutuhkan minimal harus di atas 100 derajat Celcius. Waktu yang diperlukan untuk melakukan perebusan udang sebanyak 10 kg kurang lebih berlangsung selama 15 menit. Dan ketika udang mulai berwarna kemerahan, sebaiknya kita aduk agar kematangannya merata. Wah, sudah panas Pak. Sepertinya sudah matang. Iya, udah matang, harus iya diangkat. Kita angkat menggunakan Ini Pak. Iya, angkatnya kayak gini. Sahabat gali, setelah udang-udang tersebut matang atau berwarna kemerahan, lalu kita angkat udang sementara air rebusannya dibiarkan untuk dijadikan petis. Nah, sahabat gali, udang yang telah direbus inilah yang akan kita jadikan sebagai udang kering atau ebi. Sahabat gali, di industri kuliner saat ini, udang kering atau ebi memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Proses pembuatan ebi sendiri dilakukan dengan cara menjemur udang yang telah direbus selama 2 hari pada sinar matahari yang terik hingga kering. Sahabat gali, ini adalah udang yang telah kering yang telah dijemur selama 2 hari. Nah, proses selanjutnya adalah proses pembuatan ebi. Bagaimana prosesnya? Ikuti terus di gali. Mari Pak. Kita masukin ke karung. Sahabat gali, setelah udang kita masukkan ke dalam karung seperti ini, proses selanjutnya adalah kita banting dan proses ini berguna untuk memisahkan daging dari kulitnya. Betul Bapak? Betul. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Sahabat gali pasti penasaran kan? Mari kita lihat. Wah, ternyata caranya sangat sederhana dan cukup unik ya, sahabat gali. Cukup dengan membanting udang yang ada di dalam karung, maka kulit udang akan terpisah. Setelah kulit dan daging udang sudah terpisah, lalu kita tumpahkan ke atas tampah untuk dilakukan penyaringan. Nah, sahabat gali, ini adalah udang yang kulitnya sudah hancur. Nah, proses selanjutnya adalah pemisahan antara kulit udang dan daging udang. Mari Pak. Nah, diapakan Pak? Kita ayak. Diayak. Ya, kita pisahkan kulit dan daging. Penyaringan dilakukan agar ebi menjadi lebih bersih dari kotoran serta kulit yang masih tersisa. Untuk mendapatkan ebi yang benar-benar bersih, penyaringan sebaiknya dilakukan sebanyak 2 kali menggunakan 2 jenis saringan yang berbeda.
sahabat gali, proses selanjutnya adalah pemilihan dan pemisahan antara udang yang besar dan udang yang kecil. Nah, seperti ini caranya. Nah, sekarang jadilah ebi atau udang kering seperti ini. Sangat mudah ya, sahabat gali. Nah, sahabat gali, ini adalah ebi yang telah jadi. Selanjutnya kita masukkan ke dalam suatu wadah dan kita sudah siap untuk menjualnya ke pasaran. Bagaimana proses pembuatan petis udang? Kita akan simak setelah yang berikut ini. Nah, kulit udang yang seperti inilah yang dapat kita jadikan sebagai pakan ternak. Sahabat gali, ternyata air rebusan udang yang digunakan untuk pembuatan ebi dapat dijadikan bahan petis. Nah, untuk tahu lebih lanjut bagaimana tahapan pembuatan petis udang, jangan kemana-mana ya sahabat gali. Air rebusan udang kita masak kurang lebih 1 jam dengan suhu minimal 100 derajat Celcius. Oh, jadi ini adalah petis yang sudah mulai mengental ya, Pak? Iya. Selama proses perebusan, air petis udang yang sudah mulai mengental diaduk hingga rata agar tidak menggumpal dan kering. Saya boleh mencobanya, Pak? Nah, Pak, ini petisnya sudah mengental. Lalu kita angkat ya, Pak. Kita angkat dulu ya untuk pencampuran gula supaya tahu timbangannya. Jadi itu tadi beratnya berapa kilogram, Pak? Sekitar 10 kilo 10 kilogram. Lalu kita masukkan lagi ke dalam kuali, lalu kita campurkan dengan gula gula pasir. pasir Iya. ya, Pak. Dengan berat yang sama. Setelah itu, masukkan gula pasir dengan takaran yang sama dengan berat petis, lalu aduk hingga merata dan larut ke dalam petis.
Nah, sahabat Gali, setelah air rebusan udang dan gula benar-benar mengental, jadilah petis udang seperti ini. Sekilas bentuknya sangat mirip dodol ya, sahabat Gali. Nah, sahabat Gali, petis udang yang saya aduk ini telah mengental. Nah, lalu bagaimana cara pengetesan untuk mengetahui bahwa apakah petis ini sudah benar-benar matang atau belum? Bagaimana caranya, Pak? Caranya gini, kita ambil sedikit aja, Ya. kucurin, terus kita biarkan sebentar. Kalau sudah diambil sedikit kayak gini, ya kita tempel. Nih, ini kan nggak nempel ya, berarti ini sudah matang. Ini petis siap diangkat. Wah, kalau Iya. begitu langsung saja kita angkat, Pak. Iya. Petis yang sudah mengental kemudian dituangkan ke dalam satu wadah. Dan didiamkan selama 2 hari hingga dingin dan benar-benar mengental. Nah, sahabat Gali, proses selanjutnya adalah dikemas di dalam wadah seperti ini. Sebelum proses pemasaran, petis sebaiknya kita kemas dengan berbagai ukuran agar lebih menarik. Proses pengemasannya sendiri cukup dilakukan dengan cara menuangkan petis yang sudah dingin menggunakan plastik yang telah dilumasi minyak sayur agar tidak lengket. Nah, jadilah kemasan petis udang seperti ini. Nah, sahabat Gali, petis udang telah selesai kita kemas. Lalu proses selanjutnya adalah saya dan Pak Bisri akan segera menjualnya ke pasar terdekat, toko oleh-oleh, atau menitipkannya ke distributor. Mari, Pak. Proses pemasaran petis dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di tiap sentra pembuatan petis, biasanya menjual petis udang dengan cara menitipkan pada distributor atau koperasi kelompok pembuat petis yang kemudian mengirimnya ke pasaran. Ebi memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai jual petis udang. Pak, pesan petis udangnya ya, sama tahu. Sahabat Gali, demikianlah tadi sajian dari kami. Petis udang bukan hanya kuliner biasa, tapi juga warisan dari nenek moyang kita yang semestinya kita jaga. Ikuti terus perjalanan saya di Gali yang tentunya akan lebih menarik dan bermanfaat. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.